Siapakah sebenarnya Panglima Angkatan Laut Kong? Mengapa sampai detik ini dia tidak muncul lagi di final saga? Dan seberapa kuat mentor dari Sengoku dan juga Garp ini yang akan mengguncang dunia dengan kekuatan yang benar-benar gila? Hiyo Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga para nakama tetap sehat ya dan menjalani segala aktivitas hari ini dengan penuh gembira. Tidak lupa, Tamagon juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi para nakama yang merayakannya. Oke, sembari kita menunggu chapter 1082 yang akan rilis di minggu depan. Jadi, kali ini kita akan bersama-sama akan membahas mengenai hal yang masih menjadi misteri besar dalam dunia One Piece. Salah satunya yakni ada dalam tubuh Angkatan Laut. Ada satu karakter penting yang juga banyak diperbincangkan orang dan masih belum diceritakan lebih detail lagi oleh Oda Sensei mengenai karakter ini. Dia adalah karakter Kong yang masih saja menjadi salah satu rahasia yang disimpan oleh Oda Sensei. Nah, dalam video kita kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam hal mengenai Kong, baik itu dalam kekuatannya, dari mana dia berasal dan apa porsi dia ke depannya dalam cerita One Piece. Namun seperti biasa ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel Tamagon Park agar kami semakin bersemangat menyajikan konten-konten khas Tamagon Park. Jika sudah, persiapkan diri kalian nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1081 baru saja rilis yang dimana melanjutkan cerita dari Pulau Hachinosu yang dimana Garp harus bertarung dengan Aokiji. Dalam chapter ini terkonfirmasi bahwa Aokiji ini adalah murid pertama dari Garp dan oleh karenanya pertarungan ini tidak ubahnya adalah pertarungan murid melawan guru. Garp emosi melihat Kuzan yang tega membekukan juniornya di angkatan laut yaitu Hibari. Kuzan melakukan itu demi menghalangi niatan dari Garp dan juga pasukan swordnya untuk membawa pergi Koby dari Pulau Hachinosu. Garp mencoba cara diplomasi dengan cara meminta baik-baik Kuzan untuk mengembalikan kondisi Hibari seperti semula. Bahkan secara terang-terangan dia meminta Kuzan untuk kembali bergabung dengan Angkatan Laut. Namun apa daya, Kuzan menolak hal tersebut dan malah menyerang Garp. Epiknya serangan Kuzan sama sekali tidak mempengaruhi Garp dan malah dia langsung terdesak hanya dengan satu teknik pukulan Garp yang bernama Blue Hole. Nah, di chapter 1081 ini Oda Sensei memperlihatkan kepada kita kekuatan dari Garp, salah seorang yang dianggap Goldie Roger sebagai salah satu rival terkuatnya semasa hidupnya. Namun fakta kedahsyatan dari kekuatan Monkey D. Garp yang diperlihatkan di chapter 1081 ini justru membuat Tamagon penasaran dengan salah satu karakter kuat dan misterius di Angkatan Laut, yakni Kong. Banyak yang menyebut bahwa Kong ini adalah sebagai mentor dari Garp dan juga Sengoku di Angkatan Laut, sehingga bisa dibayangkan betapa kuatnya karakter ini. Sayangnya dalam manganya hingga chapter 1080 kemarin tidak ada konfirmasi konkret yang diperlihatkan Oda Sensei terkait dengan Kong ini. Nah, kendati demikian Tamagon akan mencoba merangkum beberapa informasi mengenai Kong yang dikutip dari beberapa sumber. Kita akan mengulik karakter ini dimulai dari tanggal lahir dan jabatan Kong di Angkatan Laut. Dalam database One Piece terungkap bahwa Kong lahir pada tanggal 9 Mei. Informasi ini juga merujuk kepada buku One Piece Blue Deep Character World yang dimana di sana juga disebutkan bahwa tanggal yang sama saat mengungkap tanggal lahir dari Kong. Informasi penting lain yang terungkap sejauh ini dalam manganya adalah jabatan Kong di Angkatan Laut. Dalam One Piece chapter 594 disebutkan dengan jelas bahwa Kong ini diperkenalkan sebagai Commander in Chief atau bisa juga disebut sebagai Panglima. Posisi Panglima Angkatan Laut tersebut masih dipegang oleh Kong hingga detik ini. Dalam buku One Piece Yellow Grand Element bahwa otoritas Kong sebagai Panglima Angkatan Laut hanya berada di bawah dari Gorosei dan juga Im Sama. Singkatnya, Kong punya kuasa untuk memerintahkan Angkatan Laut termasuk Fleet Admiral, lalu para agen Sea Purple dan semua tempat vital Angkatan Laut seperti Impel Down, Enies Lobby, bahkan Red Line tempat Marijoa berada. Saat sistem Shichibukai masih ada, Kong juga lah yang punya wewenang untuk mengatur mereka, mencabut status dan memberikan status Shichibukai kepada bajak laut tertentu. Sebelum menjadi Panglima Angkatan Laut, Kong juga pernah menjabat sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut, posisi yang sekarang ditempati oleh Akainu dan sebelumnya ditempati oleh Sengoku. Posisi Fleet Admiral yang ditempati oleh Kong ini jauh sebelum nama Goldie Roger terkenal di dunia bajak laut. Bahkan disebutkan dalam sebuah kolom bahwa Kong ini mengirim perintah kepada Garp untuk bekerja sama dengan Roger dalam misi menumpas Rocks Desebek dan kelompoknya di Guard Valley. Menariknya adalah Kong pula yang memberikan perintah untuk mengeksekusi mati Roger de Laughton, kampung halaman dari Roger. Diduga Kong menerima permintaan Roger sebagai bentuk terima kasihnya karena mau membantu Garp di Guard Valley. Tetapi pada saat itu Kong sudah menjadi Panglima Angkatan Laut, bukan lagi sebagai Fleet Admiral karena saat itu Sengoku lah
itulah yang menjadi Fleet Admiral. Kemudian selain itu dalam film Strong World diperlihatkan juga bahwa Kong memarahi Sengoku dan juga Garp karena mereka berdua melakukan kesalahan. Nah dari sinilah dapat dipastikan bahwa Kong bukan hanya senior bagi Garp dan juga Sengoku di Angkatan Laut, melainkan juga mentor bagi kedua legenda Angkatan Laut tersebut. Masih ingatkah para nakama pada saat Kaido ini masih muda? Kaido disebut pernah berkali-kali ditangkap oleh Angkatan Laut. Yep, meski pada akhirnya dia berhasil kabur berkali-kali juga. Nah, rumornya disebutkan bahwa dari sekian banyak proses penangkapan dari Kaido, ternyata orang yang berkali-kali pernah menangkapnya adalah Kong. Epicnya, Kong yang pada saat itu masih menjabat sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut, mengalahkan Kaido seorang diri tanpa melalui perlawanan yang berarti. Patut diingat ya bahwa Kaido ini sudah kuat sejak kecil dan sudah memakan buah iblis Uo-Uo no Mi model serius sejak lama. Tepatnya sesaat setelah peristiwa dari Guard Valley. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa orang yang berhasil menangkap Kaido memenjarakannya di Panghazard dan membuatnya menjadi kelinci percobaan dari Dr. Vegapunk. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kong. Kaido baru bisa bernafas lega setelah Kong ini dinaikkan jabatannya menjadi Panglima Angkatan Laut. Kekuatan tempur dari Kong sejauh ini memang belum pernah diperlihatkan, tetapi dengan posisinya sebagai Panglima Angkatan Laut dan juga mentor bagi Sengoku dan juga Garp, Tamagon bisa memastikan bahwa dia adalah karakter yang benar-benar kuat. Jika merujuk kepada namanya, yaitu Kong, maka Tamagon menduga dia juga memiliki buah iblis yang benar-benar kuat. Jadi asumsi kuatnya adalah Kong memiliki buah iblis bertipe Mythical Zoan, yang mungkin saja perwujudan dari Dewa Kera atau Son Goku. Bagi pencinta manga dan anime Jepang, nama Son Goku tentu tidak asing di telinga kan, karena nama tersebut pernah diadaptasi dalam manga Dragon Ball dan dijadikan sebagai nama karakter utama dalam manga tersebut. Di manga lain, tepatnya di manga Naruto Shippuden, Son Goku digambarkan sebagai seekor biju yang berekor 4 yang berwujud kera raksasa yang berwarna merah. Dan seperti yang diketahui, Oda Sensei juga terinspirasi dari kedua manga tersebut dalam menggambar beberapa karakter di cerita One Piece miliknya. Jadi tidak menutup kemungkinan kan kalau Kong ini memang memiliki buah iblis Mythical Zoan kera raksasa atau semacamnya. Dalam databook disebutkan bahwa semua angkatan laut yang berpangkat Real Admiral sampai ke atas pasti menguasai haki tidak terkecuali dengan Kong. Mengingat Kong adalah Panglima Angkatan Laut, jadi Tamagon menduga dia pasti menguasai 3 jenis haki yang levelnya melampaui siapapun di Angkatan Laut termasuk Sengoku dan juga Garp. Jadi akan betapa puasnya kita melihat Mythical Zoan kera yang diselimuti oleh haki yang benar-benar kuat. Sama seperti Garp, Kong bukanlah penganut absolute justice layaknya Gorosei, Akainu, Ryukyu, dan juga yang lainnya. Kong lebih humanis sehingga perangainya ini memunculkan dugaan bahwa dialah pelindung organisasi Sword yang didirikan oleh Garp. Sebagai seseorang yang memiliki otoritas tinggi, mustahil rasanya bila Kong tidak mengetahui apapun mengenai organisasi Sword. Dan jika benar Kong adalah pelindung dari organisasi Sword, maka besar kemungkinan dia akan sering muncul dalam final saga di One Piece nanti. Well, cukup sekian ya untuk pembahasan mengenai Kong ala Tamagon kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, maka jangan sungkan untuk membagikannya di kolom komentar ya. Mohon maaf bila ada analisis yang berlebihan atau kata-kata yang membuat kalian tidak nyaman. Semoga informasi tentang Panglima Kong dari Tamagon kali ini bisa menemani kalian yang sedang berlibur atau cuti lebaran. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh!